Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fadilah Ramadhani. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika kelas E atau PTIKE, Fakultas Teknik dari Universitas Negeri Makassar. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi yang telah dibahas sebelumnya mengenai treat dan proses sinkronisasi. Baik, jadi apa itu treat dan apa itu proses sinkronisasi? Dari yang telah dibahas, saya telah merangkum bahwa treat itu adalah sebuah unit dasar dari eksekusi dalam suatu program. Nah, mereka ini merupakan bagian dari proses yang berjalan secara independen satu sama lain di dalam ruang memori yang sama. Atau dengan kata lain, treat ini itu dia bertugas memungkinkan sebuah program untuk melakukan beberapa tugas secara efisien atau secara bersamaan. Dengan menggunakan treat, program dapat menjalankan tugas-tugas mereka yang berbeda secara paralel dan memungkinkan penggunaan CPU yang lebih efisien. Nah, sedangkan kalau proses sinkronisasi itu, dia adalah sebuah proses yang digunakan untuk memastikan bahwa akses atau modifikasi terhadap sumber daya bersama itu dilakukan dengan benar dan dalam urutan yang diinginkan. Kita lanjut. Nah, dalam treat dan sinkronisasi pasti ada jenis-jenisnya. Nah, di sebelah kiri saya ini ada treat. Nah, treat ini dia memiliki dua jenis. Ada yang dinamakan dengan single threading dan ada yang dinamakan dengan multi threading. Nah, apa itu single threading? Nah, kalau single threading ini dia adalah sebuah proses tradisional atau heavyweight proses yang mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Maksudnya itu di dalam single threading ini dia itu tugasnya dijalankan secara sequential, jadi satu persatu. Ketika sebuah tugas sedang dieksekusi, nah tugas lain itu harus menunggu hingga selesai sebelum dapat dijalankan lagi. Kemudian untuk multi threading, seperti namanya multi, ya, berarti dia itu adalah sebuah proses dengan thread yang banyak dan mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu satuan waktu. Atau dengan kata lain, jadi setiap thread yang dapat dieksekusi itu tugas-tugasnya secara independen satu sama lain. Nah, hal ini memungkinkan program untuk memanfaatkan sumber daya komputer secara lebih efisien, terutama dalam kasus di mana terdapat banyak tugas yang dapat dieksekusi secara bersamaan. Oke, setelah treat kita ke sinkronisasi. Nah, untuk jenis disinkronisasi ini dia lebih ke jenis yang proses sinkronisasi itu sangat hindari permasalahannya. Nah, jadi dalam sinkronisasi itu terdapat beberapa permasalahan yang dihindari, terutama deadlock dan starvation. Jadi apa itu deadlock? Jadi deadlock itu adalah kondisi di mana dua atau lebih proses saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya yang mereka butuhkan, tetapi tidak ada yang dapat melanjutkan karena masing-masing prosesnya itu memegang sumber daya yang diperlukan oleh yang lain. Kemudian kalau starvation, dia itu kondisi di mana proses itu terus-menerus terpinggirkan atau tidak mendapatkan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Nah, biasanya disebabkan oleh prioritas yang tidak seimbang dalam penjadwalan proses. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam treat dan sinkronisasi pasti ada proses atau metode yang digunakan. Nah, di dalam treat itu dia menggunakan dua proses. Ada yang dikatakan dengan treat pengguna dan ada yang dikatakan dengan treat kernel. Nah, jadi treat pengguna itu artinya dia semua pembuatan dan penjadwalan threadnya itu dilakukan dalam ruang pengguna tanpa campur tangan si kernel. Nah, thread pengguna biasanya dapat cepat dibuat dan dikendalikan. Maksudnya ini, jadi semua thread ini tidak langsung dikelola oleh sistem operasi, tapi dia dikelola
dulu oleh pustaka atau perangkat lunak tertentu yang disediakan oleh pemrograman. Sedangkan kalau thread kernel, dia itu adalah thread yang didukung langsung oleh si kernel. Jadi semua pembuatannya, penjadwalan, dan manajemen threadnya itu dilakukan oleh si kernel ini. Jadi karena dilakukan oleh sistem operasi, proses pembuatannya akan lebih lambat jika dibandingkan dengan thread pengguna. Maksudnya, kalau di thread kernel itu semua thread-threadnya ini berjalan di tingkat yang lebih rendah dari si thread pengguna dan memiliki akses langsung ke sumber daya sistem seperti CPU dan memori. Nah, kita move ke sinkronisasi. Nah, kalau dalam sinkronisasi dia menggunakan beberapa metode untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang saya sebutkan tadi. Kalau disinkronisasi, di sini saya memaparkan dua metode, ada semafor dan mutex atau mutual exclusion. Nah, kalau metode semafor dalam proses sinkronisasi itu, dia adalah metode yang digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya bersama dengan menggunakan penghitung yang dapat diubah. Sedangkan kalau mutex atau mutual exclusion itu dia metode yang digunakan untuk memastikan bahwa hanya satu proses atau thread yang dapat mengakses sumber daya bersama pada satu waktu tertentu. Kita lanjut. Nah, ini adalah model-model yang ada pada thread. Jadi ada yang dikatakan dengan model one-to-one. Jadi model one-to-one ini dia itu setiap thread penggunanya itu dihubungkan langsung dengan satu thread kernel. Nah, sehingga memungkinkan untuk menangani banyak thread pengguna secara bersamaan tanpa membagi sumber daya dengan CPU. Nah, kemudian ada yang dikatakan dengan many-to-one. Nah, kalau many-to-one ini yaitu banyak thread penggunanya dihubungkan ke satu thread kernel. Jadi ini mengurangi overhead karena hanya ada satu thread kernel yang perlu dikelola. Tetapi juga dapat menyebabkan bottleneck jika terdapat banyak thread pengguna yang ingin dieksekusi secara bersamaan. Kemudian yang ketiga ada many to many. Nah, kalau di many to many ini dia model yang banyak thread pengguna dihubungkan dengan banyak thread kernel. Nah, sehingga memungkinkan untuk menangani banyak thread penggunaan dengan efisien tanpa terlalu membebani satu thread kernel. Jadi model ini tuh menyediakan keseimbangan antara efisiensi dan skalabilitas. Kita lanjut. Oke, jadi ini adalah beberapa algoritma yang digunakan dalam proses sinkronisasi. Jadi yang pertama ada logs. Nah, atau kunci. Algoritma logs ini itu digunakan untuk mengamankan akses ke sumber daya bersama dengan mengizinkan hanya satu proses atau thread pada satu waktu. Nah, kemudian kalau algoritma condition variables atau variabel kondisi itu dia algoritmanya bertugas untuk mengizinkan thread menunggu kejadian atau sebuah kondisi tertentu sebelum melanjutkan eksekusi mereka. Kemudian yang ketiga adalah algoritma operasi atomik, di mana algoritma ini itu dia adalah operasi yang dieksekusi secara utuh atau tidak sama sekali. Jadi dia digunakan untuk menghindari kondisi perlombaan atau biasa kita sebut sebagai race condition. Baik, jadi itu saja yang dapat saya paparkan mengenai rangkuman tentang materi thread dan proses sinkronisasi, sehingga yang dapat kita simpulkan bahwa thread itu adalah unit eksekusi ringan yang merupakan dasar penggunaan CPU, berbagi sumber daya dengan thread lain dalam proses yang sama. Nah, single threading memiliki satu thread untuk semua tugas, sementara multithreading memiliki banyak thread untuk tugas-tugas yang berbeda. Nah, thread pengguna dikendalikan oleh pustaka thread pada tingkat pengguna, cepat dan efisien, sementara thread kernel didukung langsung oleh kernel dengan proses pembuatan yang lebih lambat. Nah, untuk proses sinkronisasi dalam sistem operasi itu adalah teknik yang penting untuk mengkoordinasikan akses ke sumber daya bersama oleh beberapa proses atau thread secara aman dan efisien. Tujuannya adalah untuk mencegah konflik yang dapat terjadi ketika multiple proses atau thread itu mencoba mengakses sumber daya yang sama, serta untuk memastikan konsistensi dan keandalan sistem secara keseluruhan. Nah, mungkin seperti itu saja materi yang saya bawakan pada hari
ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Dinda Fela Ramadhani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.